Halo YouTube, good morning. Kembali di channel Master Perez. Kali ini bukan review sebuah mobil, tapi akan lebih ke tutorial atau panduan bagi Anda yang akan melakukan perpanjangan SIM. Nah, nanti saya akan di tempat kepolisian ya untuk proses perpanjangan SIM. Alurnya gimana sih? Nanti saya akan jabarkan, saya akan perlihatkan alur-alur yang harus Anda lakukan dan apa aja yang harus dipersiapkan. Yang pasti harus persiapan dananya dulu. Nanti saya akan fotokan juga di tabelnya berapa sih biaya-biaya untuk perpanjangan SIM atau pembuatan SIM baru. Oke, jangan kemana-mana, stay tune and ditunggu ya. Ini saya posisi sudah di area untuk pengurusan SIM ya. Antriannya cukup panjang pagi-pagi. Ini masih jam 7. Masih jam 7 udah antrian panjang. Jadi pertama harus ambil map dan fotokopi, kemudian tes psikologi. Oke, saya lanjut dulu. Selama pandemi antrian untuk perpanjangan SIM cukup panjang sekali. Jadi Anda setelah melakukan fotokopi KTP dan SIM, Anda ngambil map. Alur yang selanjutnya Anda lakukan adalah antri di kesehatan. Habis dari kesehatan Anda ke psikologi. Itu ya alurnya. Oke, tunggu standby nanti di next videonya alurnya apa lagi. Setelah proses cek kesehatan, yang harus Anda lakukan adalah antri di psikotes. Antrian untuk selama pandemi cukup panjang sekali. Anda bisa lihat sama-sama. Nah, jadi prosesnya cukup lumayan lama, dan bahkan untuk SIM-nya bisa jadi ya materialnya akan habis. Dan infonya tadi saya dengar bakalan SIM-nya jadi itu bisa beberapa hari ke depan, kayak gitu. Nanti kita akan lanjut lagi proses selanjutnya apa ya. Update selanjutnya untuk tes psikologi. Jadi pertama dari Anda ngambil map, fotokopi KTP, kemudian SIM. Kemudian selanjutnya adalah tes kesehatan. Tes kesehatan itu kita harus mengeluarkan dana sekitar 20.000. Kemudian tes psikologi kurang lebih biayanya segini ya. Nah, ini untuk yang kawasan Jawa Timur. Saya masih belum tahu untuk yang daerah-daerah lainnya. Oke, saya akan lanjut lagi ke tes psikologi. Next, setelah untuk tes psikologi Anda akan mengisi form. Mengisi formnya terlebih dahulu. Akan isi form dahulu, kemudian baru akan lanjut ke nomor antrian. Ini dalam proses ini belum ngambil nomor antrian sama sekali ya teman-teman. Jadi harus melalui proses beberapa tahap antrian dahulu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh antrian. Jadi ini masih setelah Anda psikotes, berhasil Anda psikotes, Anda akan mendapat seperti ini. Nah, saya akan perlihatkan. Jadi tes kesehatan dahulu, fotokopi SIM-nya nanti akan dipandu 3 kali. Satu untuk kesehatan, satu untuk kesehatan psikotes, kemudian satu untuk di dalam. Nah, setelah Anda mendapatkan lembar pengesahan semua dan dinyatakan lolos, maka Anda akan proses tahap pengantrian seperti ini. Ini masih ngantri nomor ya. Ini masih ngantri nomor antrian untuk SIM. Jadi yang tadi itu masih antri di psikotes dan kesehatan, kemudian antri yang selanjutnya seperti ini. Oke, stay tune, tunggu di tahap selanjutnya apa ya. Oke, update terbaru. Nih saya harus kembali lagi besok ternyata karena antriannya cukup panjang. Jadi ketentuan terbaru selama COVID ini, kalau di Malang di Jawa Timur ini ada ketentuan yang bisa ikut dispensasi
perpanjangan itu yang terlambat dari tanggal 17 Maret sampai 29 Mei. Lebih dari itu, lebih dari tanggal tersebut, maka Anda harus proses baru. Jadi yang masih ikut perpanjangan atau proses selama pandemi, yang ini masih dapat dispensasi, yang mulai 17 Maret terlambatnya itu masih bisa dapat dispensasi ya. Jadi teman-teman sekalian yang memang sekiranya mau perpanjangan dan terlambat, jadi kalau terlambatnya di antara 17 Maret sampai 29 Mei itu masih bisa dapat dispensasi ya. Sekali lagi, jadi antriannya cukup panjang, datanglah pagi-pagi. Saya mungkin besok akan lanjut lagi untuk proses perpanjangan SIM-nya, alurnya gimana lagi nanti saya update lagi. Oke, sampai jumpa di besok. Good morning YouTube. Hari kedua, memasuki hari kedua dalam proses perpanjangan SIM. Ini saya langsung mengantri, yang sudah mengekor kayak gini ya. Sudah mengekor cukup panjang. Jadi ini antrian untuk udah nomor antrian, yang cari nomor antrian untuk proses ke dalam. Kita akan lanjut lagi nanti apa yang akan proses selanjutnya di dalam seperti apa. Oke, nanti akan lagi ya. Ini saya perlihatkan lagi antriannya. Jadi ini mulai pagi. Sekarang udah jam 6.34. Saya mengantrinya mulai dari jam 6:10 kurang lebih. Jam 6:10 udah mulai ngantri. Ini hanya untuk ambil nomor antrian. Nanti kita akan lanjut lagi di dalam. Ini salah satu contoh antrian untuk mengantri psikotes. Nah, antrian psikotes, kalau bisa cari amplop atau tempat fotokopi yang dekat dengan psikotes, karena ada petugas psikotesnya. Di situ akan Anda dapatkan info Anda tuh masuk dalam gelombang antrian yang keberapa. Karena antriannya cukup panjang, jadi akan dibagi per gelombang ya. Nah, ini kalau saat ini saya lagi mengantri untuk pengambilan nomor untuk ke dalam. Oke, stay tune di dalam nanti update-nya gimana. Meskipun ramai, kita akan tetap selalu jaga jarak ya. Ada batas-batas juga, tetap akan jaga jarak semua. Cuman ya banyak sekali yang masih bandel juga, masih bergerombol. Tidak disalahkan bagi pihak polisinya, tapi pihak masyarakatnya wajib kalau bisa nanti pada saat ngantri tolong jaga jaraknya. Oke, terima kasih. Setelah mendapat nomor antrian teman-teman, tolong disiapkan juga ya nanti di bilik waktu pada saat masuk itu disiapkan SIM STNK asli bagi yang perpanjangan. Kemudian Anda akan mendapatkan formulir, kemudian Anda lanjut isi formulir dan langkah selanjutnya adalah menunggu dipanggil nomor antriannya. Oke, kita akan nanti lanjut di dalam setelah dipanggil antriannya bagaimana. Oke, ini update selanjutnya teman-teman. Setelah pemanggilan nomor antrian ya, langsung kita masuk ke ruangan, dimana nanti kita lanjut proses foto kayaknya. Tinggal kita dipanggil satu persatu nantinya untuk proses foto. Jadi social distancing tetap berlaku ya selama pandemi. Jarak tetap dijaga, dan juga sterilisasi juga di pihak kepolisian juga cukup bagus ya. Jadi masuk juga di sterilisasi, dicek suhu tubuhnya masing-masing. Oke, nanti lanjut di proses selanjutnya. Lagi proses input data. Setelah Anda mengumpulkan data dan antrian tadi di depan formulir itu, kemudian datanya diinput kembali untuk update dari SIM. Kemudian di sini Anda panggilnya untuk lanjut ke proses antri foto ya. Ruangan di perpanjangan SIM di Malang udah berubah, cukup menarik, cukup bersih dibandingkan sebelumnya, jadi kelihatan lebih bagus, rapi. Oke, update terakhir teman-teman untuk antri foto. Dari antri foto itu tinggal dipanggil. Cuman saran saya, pada saat Anda memasuki ruang antri foto, map yang Anda bawa itu segera dikumpulkan di meja di depan. Jangan Anda bawa, tapi kumpulkan di depan supaya dapat cepat dipanggil ya. Setelah proses foto, Anda langsung proses pembayaran di loket seperti ini. Nah, berhubung materi atau untuk pembuatan SIM-nya materialnya habis, jadi nanti saya akan kembali lagi untuk pengambilannya. Ntar saya akan update juga untuk harga di sini ya teman-teman. Di sini harganya untuk proses pembuatan SIM.
kurang lebih segini untuk saat ini 2020. Berlaku mulai tanggal 6 Januari 2017. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke, thank you, terima kasih teman-teman. Lanjut lagi. Oke, selanjutnya ini saya mau memberikan istilahnya kesimpulan rangkuman semua dari pengalaman perpanjangan SIM dalam pandemi ya. Memang kendalanya kalau saya melihat perpanjangan SIM untuk saat ini harusnya cepat karena ada proses yang terhambat. Salah satunya saya pribadi terlambat dalam proses perpanjangan karena ada pandemi dan PSBB, itu terpaksa harus menunda. Dan kebetulan saya terlambatnya itu mulai bulan Maret. Nah, bulan Maret itu dibatasin. Mulai 17 Maret seperti yang saya di awal sampaikan, 17 Maret sampai 29 Mei itu mendapat dispensasi untuk perpanjangan. Selebihnya normal. Normal dalam artian ya kalau terlambat Anda harus persiapan untuk bikin baru. Nah, ini dari rangkuman yang ada, pertama yang harus Anda siapkan adalah kalau bisa sih memang sudah bawa fotokopi, lebih enak. Kalau enggak, persiapan di sana ada fotokopi, KTP, dan SIM untuk perpanjangan ya. Kalau Anda buat baru, cukup KTP saja. Jadi gini, pasti di sana ada tempat untuk psikotes. Jadi Anda cari tempat fotokopi yang terdekat dengan area psikotes. Kalau nggak ada pun setelah Anda fotokopi, bawa map tersebut ke petugas psikotes. Karena tujuannya apa? Dengan petugas psikotes nanti itu Anda akan mendapatkan nomor di map Anda. Itu Anda masuk ke gelombang antrian keberapa. Karena cukup banyak, maka akan dibagi per gelombang antrian untuk psikotesnya. Nah, selanjutnya dari fotokopi dan kemudian nomor antrian itu tekan. Sudah itu, kalaupun Anda dalam dapat nomor gelombang yang cepat bisa langsung ikut antrian yang di psikotes. Jika sekiranya gelombang antriannya cukup banyak, misalkan sekarang lagi mengantri gelombang ketiga kayak saya kemarin, saya mendapat antrian gelombang ketujuh. Sarannya adalah Anda sebaiknya proses tes kesehatan dulu. Dari tes kesehatan lanjut ke antri psikotes. Nah, antri psikotes selesai, Anda isi form, kemudian antri untuk nomor. Nah, dari nomor ini antrinya nanti Anda mendapatkan formulir. Setelah mengisi formulir, itu menunggu panggilan untuk masuk ke ruangan untuk foto. Karena sesi input data itu perlu waktu ya. Dari input data sudah selesai, baru antri foto. Antri foto itu kemudian jangan lupa saya sarankan yang seperti di video terakhir tadi, taruh mapnya di meja. Ya, jangan Anda bawa. Oke, cuman itu aja sih ulasan rangkumannya. Jadi rangkuman supaya video ini saya buat juga supaya teman-teman semua yang berencana proses perpanjangan itu alurnya nggak bingung. Soalnya kemarin saya dari pengalaman kemarin tuh melihat banyak sekali yang bingung. Tanya ini ngapain ya? Ini antrian yang apa? Ini antrian apa? Akhirnya banyak yang salah antrian. Sayang, buang-buang waktu udah antri panjang ternyata salah. Datanya kurang. Wasting time. Jadi video ini silakan dibagikan ke teman-teman, saudara-saudara Anda yang memang memerlukan informasi ini. Jadi saya rasa mungkin di setiap daerah hampir sama alurnya. Ya, inilah kurang lebih gambaran, juga nanti tabel yang di belakang video terakhir itu bisa Anda pause untuk mengetahui biaya yang harus Anda siapkan. Pertama, untuk tes kesehatan 20.000, untuk kalau Anda fotokopi map dan sebagainya 8.000, 7.000, 8.000, kemudian 50.000 untuk psikotes. Ya, persiapkan dana-dana tersebut. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share tentunya agar video ini bermanfaat bagi banyak orang. Nggak sampai bingung pada saat perpanjangan SIM lagi. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye guys.